mengatakan lewat forumnya kanal SA Dialektika ini, please dong Presiden dan kabinetnya menyiapkan begitu nanti ada pertarungan isu, kita sudah siap untuk mengantisipasi isu itu tidak jadi. Tidak suka kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani itu kan kelompok pengusaha. Karena apa-apa dipajekin juga loh PNBP. Sekarang saya tanya, Pak Purbaya juga ternyata sama skemanya PNBP. Pertanyaan saya, apakah kelompok pengusaha ini akan tetap mendukung Purbaya? Ya kalau sekarang belum berani menolak. Ya, itu loh. Takut ya kan? ditabrak sama netizen gitu. Iya, akan melemah di 3 bulan berikutnya. Di 6 bulan berikutnya lebih besar. Semakin melemah lagi. Di 1 tahun berikutnya lebih besar. Artinya saya ingin menggambarkan 3 bulan berikut kita akan berhadapan dengan isu besar. Just reminder aja. Ngomong soal ekonomi 2025, mau nggak mau harus nyinggung tentang Pak Purbaya. Karena kemudian meskipun dalam tanda petik hanya pemeran pengganti di 2025 ini hanya 3 bulan terakhir gitu. Tapi kan rasanya juga ada semacam respon yang cukup positif gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian kehadiran Purbaya ini menyelesaikan berbagai macam handicap dari desain besarnya Presiden Prabowo di awal tadi? Soal kelembagaan, soal prasyarat dan sebagainya, atau hanya lagi-lagi kita hanya wow dengan show aja gitu. Pertama gini, cara mengatasi defisit diakibatkan oleh program prioritas presiden. Ya. Menurut saya Purbaya juga bukan game changer. Tetap saja Presiden keinginannya untuk MBG, keinginannya untuk Koperasi Merah Putih, keinginannya segala macam harus dipenuhi. Ya, padahal itu sumber sebenarnya ini. Nah, kemudian apa? Menteri Keuangan ketika waktu Sri Mulyani Indrawati untuk mengatasi belanja yang tidak bisa dikurangi, maka penerimaan harus dinaikin. Ngotak-ngatik pajak, ngotak-ngatik PNBP, pendapatan negara bukan pajak, ngotak-ngatik pajak, ya. PPN, ya, ngotak-ngatik cukai. Dulu dia dihantam oleh banyak orang. Ya mungkin karena orang udah bosen sama dia. Di samping itu juga dengan persoalan-persoalan yang narasi konflik kepentingan yang udah bosen lah itu. Purbaya masuk membangkitkan trust, dia bermain di isunya kan, Mas. Isu tentang konflik kepentingan, isu segala macam. Coba sekarang pertanyaan saya. Kemarin saja Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan tentang batu bara, tentang emas. Ada nggak bedanya sama PNBP ini Sri Mulyani? Nggak ada, sama. Soal thrifting, sama. Jadi saya ingin mengatakan bahwa output kebijakannya tetap sama. Transfer keuangan pusat daerah, sama, dipotong. Tapi orang sekarang lagi dalam bulan madu ya seperti kayak katakan tadi, Mas. Orang di medsos nih, bedakan antara orang di medsos dengan orang di lapangan nih. Iya. Orang di medsos nih ibaratnya orang yang terganggu ekspektasinya, tapi masih bisa hidup. Entah itu makan tabungan, entah itu masih utang, entah itu sama orang tuanya. Jadi begitu persepsinya itu di-entertain, dia seneng. Itu yang mengakibatkan jadi euforia. Seolah-olah ada terobosan, seolah-olah ada reformasi. Iya, jadi kalau diomongin, mau gini dong. Kan sebetulnya output kebijakannya nggak ada bedanya. Tapi begitu output kebijakan ini besok kena juga ke dia, marah-marah lagi kayak dia kemarin marah-marah sama Sri Mulyani. Saya ingin mengatakan fair-fair aja gitu bahwa saya gini loh, saya dalam posisi gini, saya memahami apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya. Karena gini, tidak mungkin ekonomi bergerak kalau tidak ada optimisme. Ya. Tidak mungkin ekonomi akan terjadi transaksi kalau tidak ada trust. Yang dia bangkitkan tuh apa? Trust faktor terhadap dia. Optimisme, ya. Tapi kalau trust faktor dan optimisme transmisinya hanya ada di medsos, nggak dibarengi dengan perubahan struktural, tidak ke sektor realnya, dan pada akhirnya orang tetap kena cukai, tetap kena segala macam. It's about time menurut saya, iya nggak? Kenapa kemarin waktu di Sri Mulyani terjadi begitu cepat? Ya karena mungkin orang bosan sama Sri Mulyani, udah kelamaan. Udah kelamaan. Iya nggak? Dan kemudian mulai dirasakan karena pemerintah daerah menaikkan PBB. Pertanyaan saya, apakah
struktural reform terkait dengan transfer keuangan pusat daerahnya diperbaiki oleh perbaikan? Enggak, tetap sama kok. Iya. Hanya memaksimalkan belanja gitu aja kan. Ngomong kebijakan. Kelompok pengusaha nggak suka sama Sri Mulyani. Kenapa? PNBP. Ini kan menarik loh. PNBP yang sama kemarin diluncurkan. Iya. Kita lihat nih. Iya. Apakah kelompok oligarki tetap akan mendukung? Kan kalau kita ngomongin Iya, ya. Karena misalnya kalau kemarin sepertinya salah satu senjata andalannya Pak Purbaya ini kan tim bottlenecking gitu kan. Ada tim yang nanti akan customize menyoroti kasus per kasus. Tapi kalau seperti ini kan lagi-lagi ini bukan sistem gitu, ini bukan negara kalau Mas Winarko, hanya pemadam kebakaran seperti ini. kita jangan lupa sama yang namanya history repeat on itself. Sejarah akan selalu berulang. Mas Win, Sri Mulyani Indrawati pertama kali masuk ke kabinet bukan Menteri Keuangan, Bappenas. Kepala Bappenas. Menteri Keuangannya namanya almarhum Pak Yusuf Anwar. Almarhum Yusuf Anwar dulu tidak begitu dapat dukungan kan? Kemudian reshuffle kabinet, Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan. Coba kita sekarang putar ulang lagi jejak digital. Ketika Bu Sri Mulyani menggantikan Yusuf Anwar dan ketika Purbaya menggantikan Sri Mulyani, tone-nya sama. Gitu ya. Coba kita lihat jejak digital ke belakang. Reformasi tentang pajak dan cukai. Itu dilakukan ketika Sri Mulyani juga mengganti Yusuf Anwar. Jadi, kelas menengah kita itu senang dengan entertain di awal. Ya saya berharap, saya tetap tidak banyak orang punya peran untuk bangsanya ya. Saya berharap bahwa Purbaya memang bisa mendeliverable juga. Bukan hanya soal persepsi, tapi kan kalau sepanjang bahwa bottlenecking itu ya. Tapi kalau sekarang UUD-nya, ujung-ujung duitnya nggak ada, Mas. Nggak diperbaiki maksudnya. Ya kan tetap aja. Tetap aja belanjanya ingin ekspansif kayak gini. Penerimaan rendah. Otak-atiknya kan naikin penerimaan. Naikin penerimaan, otak-atiknya dicukai. Gitu loh, Mas. Jadi maksud saya tuh, salah satu kemarin juga yang tidak suka kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani itu kan kelompok pengusaha. Karena apa-apa dipajekin juga loh PNBP. Sekarang saya tanya, Pak Purbaya juga ternyata sama skemanya PNBP. Pertanyaan saya, apakah kelompok pengusaha ini akan tetap mendukung Purbaya? Ya kalau sekarang belum berani menolak. Ya, itu loh. Takut ya kan? ditabrak sama netizen. Belum nanti dampak dari transfer keuangan pusat daerah yang besar sekali di 2026 itu akan berimpact ke pemerintah daerah. Iya. Kalau berimpact ke pemerintah daerah, lambat laun akan berimpact kepada masyarakat di bawah. Jalan rusak, nggak ada yang berbaik. Jadi maksud saya bahwa untuk sebuah euforia situasi sesaat, ya. Tapi kalau bicara detail datanya, tidak ada yang berubah. Oke. Jadi memang secara kebijakan yang terpublish paling nggak secara ini kan hanya mengalihkan uang 200 triliun yang tadinya parkir di BI ditaruh di bank perbankan Himbara itu kan. Ya, sekarang Kalau itu dampaknya gimana? sekarang saya gini ya. Saya ingin bahwa di Kadin ya, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan majalah Ekonomis bego dia bilang. Ya kan ternyata Nggak fair kalian. kan kata-kata yang keluar kan begitu loh. Hah? Ya kan? Iya. Orang seneng karena orang nggak suka sama asing kan? Ya. Tapi kalau kita baca gini Mas. Kan kata Purbaya gini, bahwa uangnya tetap ada, nggak hilang. Saya cuma pindahin aja. Sementara menurut The Economist, dia mengatakan bahwa kita, pemerintah Indonesia dengan mengalihkan itu, seolah-olah abai terhadap stabilitas. Uang yang harusnya buat stabilitas sudah dialihkan. Oke, di mana sebenarnya inti perdebatannya? Sekarang saya ingin mengupas lagi 200 triliun itu. Tadinya ada di akunnya pemerintah di Bank Indonesia. Berarti dana pihak ketiga punya pemerintah itu ada di neracanya Bank Indonesia. Berarti Bank Indonesia bisa menggunakan dana itu untuk operasional moneter. Ya. Salah satu operasional moneternya itu adalah stabilitas kan? Nilai tukar. Nilai tukar dan juga tentang SBN. Kalau sekarang 200 triliunnya dipindahkan, berarti kan uang stabilitas Bank Indonesia berkurang. Itu cara bacanya. Jadi bukan uang yang benar-benar nganggur gak ada manfaat.
Bukan, kita bicara bahwa kalau kemarin itu kan Menteri Keuangan Purbaya juga mengatakan dia ingin menghentikan burden sharing yang dirintis oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di situ bedanya. Itu ada bedanya memang antara Purbaya dengan Sri Mulyani. Artinya bahwa Purbaya tidak lagi pro terhadap burden sharing. Tapi kalau sekarang tidak pro bahwa BI disuruh mengatasi stabilitas, Dan uangnya ditarik 200 triliun. artinya orang kan melihat ada ketidaksinkronan antara betul sih dia bilang mesin fiskal bekerja, mesin moneter bekerja. Kurang lebih kan dia mau ngomong uang ini dipakai untuk mesin fiskal aja, Iya. uang moneter pakai moneter. Tapi saya tetap kepada, apakah kita yakin kita sestabil itu saat ini? Gitu loh Mas Min. Jadi aku sih ingin membedahnya itu, Goncangan yang paling beresiko apa sih? terutama kan kalau terkait dengan surat utang ini. Kalau surat utang kan gini loh, 800, sekarang kita nggak kerasa loh. Enggak kan nggak gagal bayar, tapi kan mungkin di revolving secara by nature oleh Bank Indonesia. Kalau kita lihat sekarang Bank Indonesia di neracanya semakin banyak isinya surat utang pemerintah. Iya. Artinya menurut saya bahwa Bank Indonesia mungkin mengatasi tidak ini di revolving oleh Bank Indonesia, diambil oleh Bank Indonesia, tidak terasa. Oh nggak gagal bayar. Tapi kan stamina ini akan terus habis kan. Kalau Bank Indonesia ini tidak punya, kan gini Mas, ini kan ketika dia menyerap surat utang negara, itu ada di aset. Di sini emasnya nggak pernah nambah tonasinya. Kan secara itu dari apa untuk apa? Untuk saya bisa menyerap surat utang pemerintah dijadikan aset saya bisa pakai duit, pakai di sini dari dana pihak ketiga, Iya. tabungan pemerintah, dari modal. Nah kalau sekarang ininya diambil, berarti kemampuan saya menambah aset Iya. berkurang. Ya nggak? Iya. Tidak pro terhadap burden sharing, oke aja. Tapi apakah kita yakin terhadap stabilitas? Itu sebetulnya menurut saya substansi dari apa yang dikatakan oleh The Economist. Iya ya, karena mungkin selama ini stabilitas itu kan tidak menjadi kayak semacam parameter apa ya, kuantitatif gitu kan. Iya, Yang tapi kan gini loh Mas, bahwa seperti saya katakan di awal tadi, dunia melihat Indonesia punya potensi seperti Meksiko tahun 78. Karena kondisinya yang paling mirip. Iya, paling mirip. Jadi artinya kan dunia melihatnya, loh kok Indonesia kayaknya nggak remeh tentang stabilitas. Nah itu kan kemudian juga ini juga semacam menjadi pembelaannya. Loh buktinya pasar uang kita asing masih masuk terus, berarti kan kepercayaan asing tidak berubah. Itu gimana menjawab? Iya, sekarang saya tanya gitu, asing itu mau ngegoreng duit apa mau investasi? Sekarang kita realita aja gitu loh. Ya, kalau dalam konteks yang seperti disampaikan Pak Prabowo ya sepertinya ya hanya menggoreng duit karena nggak masuk ke sektor real gitu. Oh, Bukan iya. asing investasi, Sekarang tapi asing yang masuk ke pasar uang. Sekarang gini deh gitu. Kita memahaminya seperti apa gitu. IHSG menguat, rupiah melemah. Artinya apa? Gorengan itu dibiayai oleh operasi moneter. Itu bahayanya apa, Bung? Karena itu lagi apa hype gitu kan di akhir tahun 2026 sampai IHSG 9.000 gitu. Ya. Kalau ini nggak ada perbaikan strukturalnya, kondisi makro keuangan kita sebenarnya juga rentannya tinggi tadi. Ya, kalau ngomong bahayanya apa? Orang yang main saham bisa dapat duit, apakah orang di bawah dapat duit? Itu dulu, Mas. Ada nggak konektivitas itu? Iya. Coba kita lihat nih, indeks harga saham naik, rupiah melemah. Balance of payment kita melemah. Artinya apa? Yang ada tuh crowding out. Iya. Patutkah kita bersenang di situ? Dividen yieldnya berapa? Kalau dividen yieldnya berkurang, yang ada itu cuma uang gorengan, kan Purbaya sendiri yang ngomongin gorengan. Iya. Artinya ekonominya nggak rapuh, orang goreng-goreng duit. Ya artinya apa? Ya orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Iya, jangan-jangan yang ambles retail gurem gitu ya. Oh iya, Masuknya pakai pinjol. maksud saya, dan itu juga punya kerentanan terhadap bubble sendiri. Nih Mas, aku ambil contoh deh. Ini bisa lihat kok datanya. Indeks naik. Dipicu di awal pakai net buying asing. Itu yang disebut dana asing masuk lagi. Iya. Hitung berapa volumenya, nggak banyak, kecil. Tapi begitu kemarin harganya udah paling atas, jual. Asing net selling, jual. Volumenya lebih besar dia jual daripada dia belinya. Jadi
waktu ngereknya modalnya kecil, waktu distribusi gede-gedean. Aku ambil contoh. Kita hitung aja. Ngerek harga dari 100 misalnya. Ya. Saya masukin US dollar ketika rupiahnya 16.400 misalnya. Beli 100, 16.400 kayak 100. Ya. Naik nih harga gara-gara saya beli terus. Namanya saya net buying kan. Naiklah ke harga itu misalnya ke 300. Ya. US dollarnya sudah 16.600. 300 saya jual saham, katakan sama 100 aja deh. Saya dapat selisih dolarnya aja udah 200. Jadi maksud saya, ini kan yang harus kita baca. Iya. Apakah asing masuk? Berarti itu sama sekali bukan indikasi sentimen asing sedang optimis dengan ekonomi Indonesia kan gitu. Sekarang coba Mas Winarko bayangin, kalau salah baca kelompok retail kita, asing masuk lagi. Begitu di atas, karena dia ngeliat asing masuk, dia yang beli, padahal asingnya udah jual. Harga turun, panik lagi dia. Jadi exit liquidity gitu kan, jadi kayak kasusnya Goto. Ya, maksud saya, ini kan sesuatu yang kelihatannya bagus, tapi sebetulnya punya akses terhadap stabilitas. Ya kalau kita lagi kondisi ekonominya baik kan gini loh Mas, the beauty of devisa bebas menurut ekonom-ekonom yang pro terhadap devisa bebas, kalau dia keluar, ntar juga masuk lagi kayak iler. Iya. Jadi artinya bahwa stabilitas itu akan terjadi. Iya, kalau kondisinya terus muter-muter, tapi kalau kondisinya bubble crash ya selesai. Iya. Bahkan kebijakan DHE aja kemarin ternyata juga nggak bisa masukkan uang yang ekspor itu kan. Oh iya, sekarang DHE harus di Bank Himbara. Sementara Bank Himbara ini kenapa sih likuiditasnya digenjot? DHE harus di Bank Himbara, uang dari 200 triliun di Bank Himbara. Ya karena Bank Himbara disuruh biayain KMP, disuruh biayain itu loh Mas. Hah? Kepercayaan pasar terhadap korupsinya juga persoalan. Makanya lucunya kan Bank Himbara ini diinjeksi terus, tapi sahamnya muram gitu loh. Itu pengaruh ya ternyata Ya, kan ke persepsi investor ya. Oh iyalah. Bukan bentuk prudensialnya. Ini Mas ya, sekarang saya ingin memberikan gambaran lebih utuh. Coba lihat yang namanya kredit sampai ada stage 1, stage 2, stage 3. Namanya kredit NPL. Mas Winarko boleh cek. Ya, di Bank Mandiri, BRI, BNI, yang gede lah. Kalau BTN kan di 3 ini. Coba lihat di laporan keuangan tahun 2020. Di aset. Dia punya aset kredit. Aset kredit itu berarti kan kredit yang disalurkan. Ya. Di bawahnya ada cadangan kerugian. Nilainya 60T, 80T. Artinya, secara akumulasi sudah dibiayakan sebesar itu. Mas Win lihat di bank swasta, nggak muncul. Nah sekarang, kalau Bank Himbara, di mana cadangan kerugian itu? Salah satunya penugasan era Jokowi. Biayai tol, biayai BUMN karya. BUMN karyanya sekarang udah kayak gitu, berarti kan itu beberapa impairment tuh dari situ. Ya. Sekarang dia disuruh kasih penugasan lagi. Berarti kan yang ini belum lunas, belum pulih, sudah ditambahi lagi, Mbak. Saya tuh malah lihat ya, ketika Ketua OJK Pak Mahendra Siregar mengatakan Bank Himbara setelah disuntik 200 triliun itu indikatornya menjadi sehat. Saya melihatnya dari perspektif nerawang saya, jangan-jangan sebelum disuntik lagi nggak sehat. Jadi jangan-jangan duit 200 triliun itu untuk nutupi bank yang laporan yang nggak sehat. Kalau Bank Himbara sehat, Bank Himbara udah bisa lagi menjalankan programnya. Sekarang ditambah lagi DHE harus masuk ke dia. Berarti Bank Himbara membutuhkan yang namanya likuiditas itu untuk rasio kesehatannya. Hanya untuk survive jadinya gitu kan. Berarti. Agar membiayai program pemerintah. Makanya. Tapi sekarang coba kalau kita lihat. Di era Jokowi berapa impairment-nya? Kita hitung aja lihat laporan keuangannya. Kalau besok sekarang misalnya sudah diinjek lagi sekarang dari DHE harus di Bank Himbara, uang dari pemerintah di situ, kemudian Bank Himbara nginjek lagi ke Koperasi Merah Putih, ke segala macam. Macet lagi kayak kemarin BUMN Karya. Iya. Iya nggak Mas? Iya.
Itu nanti kasusnya kayak 2000-an itu yang program-program KUR itu kan, yang Iya. macetnya berjamaah gitu ya, Ya, kemudian memulihkan moral hazard di nasabah di Jawa Timur itu waktu itu berat sekali. iya. Jadi maksud saya kan kalau kita lihat akhirnya kenapa sih Bank Himbara ini kelihatannya likuiditasnya harus selalu Iya. Hah? Ya apa persis di analisa Bung Januar di awal tadi, kalau Pak Sumitro ya itu tadi ketika menginjeksi program tapi kemudian kelembagaannya bocor semua, ya korupsi di mana-mana. Mas, sekarang kita kasih gambaran sederhana aja. Pemerintah kemarin mengeluarkan ada sukuk, ada surat utang negara. Bunganya di 5,7, ya 5,76%. Ya. Kemudian Departemen Keuangan mengumumkan oversubscribe. Mas, Maksudnya oversubscribe itu kelebihan, banyak yang minta. banyak yang minta. Coba Mas Winarko. Kita nggak usah ngomong dulu ke bankir deh. Kita selama ini kan persepsinya termasuk yang didengung-dengungkan oleh Menteri Keuangan bahwa itu bankir itu mau enak aja, kemudian beli kesun ke SBN gitu ya. Mas Winarko mikir nggak kalau misalnya sekarang dengan BI rate diturunkan, bunga deposito di perbankan itu cuma 2,5-an. Kemudian Mas Winarko lihat pemerintah menawarkan Iya. surat utang Spreadnya 4%. 5,7. Mas Winarko pindah nggak? Ya iyalah. Hah? Sama-sama dijamin. Pindah. Jadi Iya. maksud saya ada inkonsistensi. Bagaimana Anda mau mengatakan bahwa aksi Anda 200 triliun menurunkan suku bunga, di saat Anda sendiri jualan surat utang, bunganya tinggi. Harusnya kalau tujuannya itu menurunkan cost of money-nya bank itu ya nilai SBN-nya kan juga setara lah, Iya. nggak lebih murah. Iya kan, challenge-nya kan di situ kan. Harusnya kan kalau memang seperti itu ya bunganya sama kan. Kalau bunganya sama kan ya orang tetap akan Iya. itu. Tujuan menggerakkan ekonomi real dari situ lebih konkret gitu, Ya. karena bank lebih menyalurkan. Makanya kalau saya daripada misalnya sekarang kan suku bunga dasar kredit itu kan dari cost of fund ditambah dengan BOPO. Iya. BOPO itu kalau banyak impairment kayak Bank Himbara naik juga, makanya BOPO-nya naik kan Mas. Iya. Nah, makanya kalau menurut saya daripada kita susah membereskan ini, kenapa sih kita nggak buat misalnya SBN? Katakanlah kita mesti terbitin 6%. Iya. Tapi SBN-nya itu untuk misalnya reformasi kopi, petani kopi. Belanjanya sudah ditentukan bahwa belanjanya memang untuk itu. Kelembagaannya dibenahi dan sebagainya gitu loh Mas. Iya. Akhirnya apa? Kredit ke sektor real untuk melakukan transformasi di sektor kopi berapa biaya bunganya? 6%, sesuai dengan pemerintah terbitkan. Iya. Dan antara terbitin sekuritisasi, bunganya segitu. Itu menurut saya jauh lebih clear dibandingkan kita membangun perdebatan, ngomongin bankir lah, ngomongin apa, clear gitu lah, bahwa pemerintah mah. Jadi gini loh, ide saya itu sebenarnya simpel aja Mas. Untuk yang namanya belanja-belanja non-ekspansi fiskal, dibiayalah dari pajak-pajak yang diterima. Iya, sepakat. Ekspansi fiskalnya, dinyatakan programnya apa? Diterbitkanlah surat utang. Surat utang itu membiayai ekspansi yang bisa menghasilkan pendapatan. Gitu. Nah, itu kan kemudian, ya lagi-lagi kemarin kayaknya semakin ke sini sudah agak membumi ya Pak Purbaya. Masalahnya ketika seperti itu kan kemudian memerlukan keterlibatan berbagai macam kementerian kan gitu kan, karena kemudian bukan hanya urusannya Kementerian Keuangan, karena urusan kementerian teknis. Sejauh ini kementerian teknis kita di bidang perekonomian, mulai dari pertanian, perikanan, bahkan mungkin hari ini ketika pertambangan dan perkebunan itu menjadi salah satu komoditas ekspor utama kita, ada nggak sih yang bisa, katakanlah, kinerja yang bisa dibanggakan atau dinilai, diapresiasi bagus sepanjang pemerintahan Prabowo tahun 2025 ini? Ya, saya ingin menyoroti di sini, Mas. Bahwa pujian itu bisa melenakan. Jadi, kita jangan bicara Sri Mulyani hari ini loh. Sri Mulyani dulu dipuji-puji. Pujian itu melenakan sehingga dia juga jadi Menteri Keuangan sekian lamanya. Dan kemudian dia sendiri merasa menjadi jago sendiri. Ya kan? One man show. Nah, sehingga akhirnya Menteri Keuangan itu seolah super ministry, menteri sektoralnya kalah AU. Sehingga kita selalu dengar kan, wah susah deh Menteri Keuangan, dikit-dikit anggarannya dipotong.
Menurut saya, Menteri Keuangan sudah terlalu pengen jadi super, Menteri sektoralnya kalah awuk. Bahkan kalau kita lihat Undang-Undang P2SK, Menteri Keuangan pun ingin dominan di OJK, ingin dominan di BI. Dewan pengawasnya Dewan Antara. Ya kan? Jadi artinya undang-undang yang dilahirkan oleh paradigma superpowernya Sri Mulyani dinikmati oleh Purbaya, gitu loh Mas ya. Nah sekarang Purbaya pun sama, dia menunjukkan dan terlenakan. Jadi saya ingin mengatakan kepada Pak Purbaya, kawan yang baik dari pujian itu kritik. Ketika Anda dipuji, Anda harus lihat tuh sebetulnya tone kritik terhadap Anda. Karena pujian melenakan. Iya. Begitu dipuji, ngomongin segala macam kan, thrift, wah ke segala macam, Nyenggol menteri yang lain, nyenggol menteri yang lain, ya kan? Nah menurut saya atasan di atasnya kan harusnya presiden, Mas Win, misalnya ya, zaman dulu deh, kita pernah punya terlepas dari Pak Harto juga banyak masalah korupsinya, ya. Misalnya kepala Bulog, Bustanul Arifin, terlepas Bulog Gate ya. Tapi seorang Bustanul Arifin misalnya, dengan Menteri Keuangan Radius Prawiro, sama gitu loh. Iya. Sama-sama punya pride. Ada lagi Menteri Perindustrian Hartarto, Tungki Ariwibowo, Menteri Keuangannya JB Sumarlin. Mereka dalam posisi itu berdebat karena Presiden menempatkan bahwa urusan sektoral urusan kamu, urusan keuangan urusan kamu kan. Iya. Sekarang coba, Mas Bin, perhatikan. Purbaya dipuji setinggi langit, bahkan terhadap hitungan subsidi. Yang lain villain semua. Bahlilnya dibahlul-bahlul kan gitu loh Mas. Gitu kan itu kan menurut saya ada yang salah. Harusnya kalau memang mekanisme subsidi itu salah, ya Presiden mencari Menteri Sumber SDM-nya yang memang bukan di Menteri Keuangan. Ini kan jadi seolah-olah kemudian dan kita pun melenakan seorang Menteri Keuangan. Dan seolah-olah memberi legitimasi lebih untuk dia itu memang beneran jadi super ministry tadi. Menjawab pertanyaan Mas Win tadi, menurut saya harusnya ukuran bahwa Prabowo serius. Menurut saya menteri-menteri sektoralnya. Kalau menurut saya, kalau Presiden Prabowo memilih Purbaya sebagai game changer, artinya dia harus memilih game changer di SDM, di Menteri Pertanian, di Menteri Perikanan, yang sekuat figur Purbaya juga. Iya. Dan itu rasanya hampir nggak kelihatan ada terobosan-terobosan apa gitu. Iya. Yang ada kasus malah kan, yang ada bahkan terakhir lah, bencana ini urusan siapa sih? Mensos. Oh, Mensosnya malah sibuk sama urusan tarik tambang di Ormas nih gitu. Menurut saya, ya kan menurut saya ini kan sinyal bahwa masalahnya itu kadang-kadang di manajemen masalah. Ya mendasar lagi tadi ya kelembagaannya mungkin dari awal kacau tadi. Kacau, jadi coba bayangin. Nggak niru nggak niru template-nya bapaknya tadi. Win, ya, kalau kita lihat gitu, bencana deh. Kita sekarang kalau kita search nih, lebih banyak kita baca Gus Ipul yang lagi ribut sama Gus Yahya tentang tarik tambang. Padahal dia mensos yang harus ngurusin bencana. Iya nggak? Iya. Jadi kan kelembagaan ini menurut saya kembali lah gitu. Menurut saya, ya saya mah cuman, dan saya kan ibaratnya di eranya Pak Sumitro masih sekolah, ya saya kan cuman sekarang memandalkan riset aja, baca ke belakang tahun 80 gimana. Pak Prabowo kan pasti di meja makan diskusi sama bapaknya. Lebih intens. Lebih intens. Artinya kan ya, dan saya itu sempat mempunyai optimisme ketika membaca buku Paradoks Indonesia itu. Kemudian banyak kritik-kritiknya itu ya memang kritik-kritik semitronomik gitu. Tapi prakteknya kok gini gitu. Menurut saya kembali kepada saran Pak Mitro ya. Saran Pak Mitro ya benahi dulu kelembagaannya. Kelembagaan ini dibenahi. Sambil benahi kelembagaan, cari orang-orang yang kredibel di kelembagaan itu. Kelembagaannya dibenahi. Kita urus dulu stabilitas. Begitu nanti stabilitas selesai, ketemu kan Mas? Dibandingkan kita memaksakan keadaan. Jangan-jangan ketika kelembagaan ini selesai pun, optimisme sektor swasta itu juga akan membaik gitu loh. Karena orang percaya dengan kemudian kepastian hukum, iklim investasi yang jauh lebih. Kalau buat orang swasta Mas, kalaupun ada biayanya, sepanjang bisnis berjalan, saya mau. Iya. Tapi kalau udah ada biayanya, masih diganggu. Dia nggak mau. Jadi kurang lebih kan, misalnya Patriot Bond ini, kalau pemerintah bisa meyakinkan, kasih segini deh, tapi urusan ekosistem bisnis kamu bisa, ya siapa yang nggak mau Mas? Tapi kalau
tujuannya bahwa dia kayak ditekan-tekan nggak jelas ya, dia juga mikir-mikir. Mas. Masih ditelepon ormas, masih Ah, ditelepon partai, ditelepon kode ulang tahun gitu. gitu. Paruh terakhir ini saya mau tanya proyeksinya sekarang 2026. Kita kan kepingin Hmm. menyambut tahun baru itu tentu saja dengan orang kepingin optimis kan gitu kan, dengan berharap apa yang kita alami kemarin ke belakang itu ada tanda-tanda akan membaik tahun depan. Di bidang ekonomi ada nggak? Atau sama sekali memang suram, memang sesuram itu nggak ada yang bisa kita harapkan dari kebijakan sepanjang nggak ada course correction yang serius. Ya gini ya, kalau yang memuji mungkin udah banyak, ya. Saya mungkin ingin bicara detail-detail datanya saja, ya. Menurut saya pertama, ya, geopolitik. Geopolitik menurut saya arahnya stagflasi. Stagflasi ya. Jadi dunia ini inflasi tapi stagnan, ya. Dan itu tolong dijelaskan apa istilahnya konsekuensinya, Bung. Karena itu beberapa kali saya dengar pemerintah itu menganggap itu prestasi gitu loh, menjaga nilai inflasi Ya. terus rendah itu dianggap sebuah capaian gitu. Jadi gini, Kenapa itu stagflasi itu justru bahaya? Mas Win, ya, ada optimisme yang besar, bahkan kecenderungan Menteri Keuangan Purbaya juga ahead the curve. Gubernur BI juga ketika kemarin acara pertemuan tahunan BI juga ahead the curve. Bacaan saya, dia itu kan ingin mengatakan bahwa injeksi likuiditas, lihat aja nanti hasilnya. Di sisi lain, sebetulnya ya, yang namanya The Federal Reserve Bank atau bank itu memang per 1 Desember kemarin sudah menghentikan normalisasi neracanya, kebijakan uang ketatnya. Iya. Jadi sebetulnya bacaannya ini bisa kayak Desember 2008, di Januari 2009 akan ada lagi ekses likuiditas ke negara berkembang. Ya. Setelah dari negara-negara maju itu tadi sudah pulih gitu ya. Gini loh Mas Win, detailnya ya. Kemarin Bank Sentral Amerika Serikat itu menjual semua surat utang pemerintah Serikat yang ada dalam neracanya. Ya. Makanya yieldnya jadi naik, makanya suku bunga jadi naik. Ya. Nah dia bilang ini udah selesai, dan kalau kita lihat di neracanya udah nol. Nah kalau udah nol, biasanya itu kebijakan dibalik oleh dia. Yang tadinya jualin surat utang, dia nanti jadi beliin surat utang. Ya. Nah ketika dia beliin surat utang itu, dia kasihlah injeksi likuiditas. Jadi surat utang dari pasar dikasih, uang dikasih ke pasar oleh dia. Ada bunganya. Ya. Nah itu biasanya yang pegang uang ini akan masukin uang ini ke negara berkembang karena selisih imbal hasil yang lebih besar. Jadi kalau kita bicara lagi merefer ke sana, yang terjadi di 2009 sampai 2011 itu seperti itu, banjir likuiditas. Meskipun kita bersaing dengan negara-negara sejenis juga di kawasan. Ya, tapi kan kita kan 5 negara yang mendapatkan banjir likuiditas seperti yang dikatakan oleh Janet Yellen chair waktu itu ya. Brazil, Turki, Indonesia, South Africa, India. Tapi ini juga ketika kebijakan itu dihentikan yang mengalami fragile country. Tekanan nilai tukarnya termasuk Indonesia. Jadi kurang lebih sebetulnya kalau dari sisi tone positif dan optimisme itu ada keyakinan bahwa di Januari tahun depan ini ada ekses likuiditas dari luar. Menurut saya kondisi tahun 2008, Desember 2008, kebijakan The Fed ketika ada sinyal ingin melakukan lagi quantitative easing ataupun uang murah, dengan sinyal kemungkinan ada quantitative easing lagi di 2026 oleh di Desember sekarang, menurut saya berbeda. Bedanya gimana? Bedanya satu faktor, ya, serius sekali dia ingin peperangan geopolitik ini memang peperangan. Jadi berbeda sekali dengan itu tipikal yang memang multilateral. Iya. Jadi bagaimana caranya menjaga hubungan dengan negara-negara menjaga hubungan dengan, kalau menang kalah konfrontatif, mengenakan tarif gitu kan. Jadi kalau dari cara berpikir menurut saya dia tetap menginginkan terjadi crash di negara berkembang. Nah, dalam bacaan seperti itu di mana kita ngelihat ketika yang namanya Fed rate kemarin turun Mas
Win, harusnya yield juga turun. Ini yieldnya naik. Artinya apa? Pasar melihat bahwa sebetulnya tidak akan segencar dulu dalam melakukan operasi pembelian surat utangnya. Iya. Jadi akhirnya uang tetap balik lagi Mas ya. Ini respon sesaat setelah itu. Respon lain di mana? Kalau yang namanya suku bunga turun, harusnya harga emas turun. Harga emas tetap naik. Ya karena tadi katanya diborong Cina tadi kan. Ya, mau borong apapun, tapi intinya kalau suku bunga turun, harga emas harusnya Ya, karena emas tidak lagi menjadi instrumen keuangan yang menarik kan gitu. bukan tidak menarik, Mas. Jadi gini loh, kalau misalnya orang nyimpen emas itu karena nganggap ekonomi tidak ekspansi, Ya. Atau volatile. volatile, jadi simpan dulu emas. Tapi kalau dia menganggap bahwa ekonomi sudah bergerak, dia tukerin lagi ke uang untuk dia berproduksi lagi. Ya. Nah, ukuran yang paling presisi sebenarnya melihatnya adalah apakah harga emas itu sudah turun, harga kuper naik. Kenapa Mas Awalir hitungannya kayak gitu, Mas Winarko? Ya, satu, di Cina, India, dan ya, kalau sektor manufakturnya itu mulai bekerja, harga kuper ataupun tembaganya itu naik. Iya. Harga kuper yang naik ini, itu uangnya dari mana? Dari dia menukarkan emas. Iya. Jadi di 3 negara ini nih, India, Cina, ada yang disebut dengan rasio copper to gold. Jadi artinya kalau rasio bahwa kalau harga copper itu naik, harga emas turun, maka itu menunjukkan bahwa sektor manufaktur sudah bekerja. Data saat ini menunjukkan harga emas tetap naik, harga copper naik. Itulah stagflasi. Artinya bahwa kalaupun berproduksi itu sudah ada demand side-nya mulai tumbuh dengan copper naik, tapi harga tetap mahal. Tapi harga emasnya tetap tinggi. Nah, yang menarik lagi adalah di Cina, ore ini turunan dari copper, ore besinya, demand-nya turun lagi. Itu ya, Mas Win ya. Jadi artinya saya ingin menggambarkan kondisinya seperti itu. Berbeda betul gitu. Kalau dulu kan begitu. Iya. Nah, terus kita lihat dalam perkembangan banyak orang yang selalu di sini menarasikan tentang BRICS dan segala macam. Mas Win, pernah nggak kita ini mencek di kawasan BRICS itu sebenarnya bunganya berapa sih? Bunga apa ini maksudnya? Bunga central bank. Oke. Brazil itu 15%, Mas Win, bunganya. Rusia tuh 17%. Cina di 3-4% itu karena Jepangnya bunganya rendah. Jepang saat ini mau bunga tinggi. Jadi saya punya hitungan korelasi di mana Cina itu sebetulnya mendapatkan banyak ekses likuiditas ketika Jepang mengambil politik pemulihan ekonomi Asia, krismon, dan juga politik ketika dengan Jepang berkompromi di SDR IMF ketika krisis tahun 78 itu. Sehingga Jepang pada waktu itu untuk memberikan likuiditas ke Asia, dia bunga rendah. Iya. Cina banyak mendapatkan benefit dari situ. Jadi biaya investasi yang besar-besaran awal itu dari kelebihan dana itu ya. Nah, sementara kita lihat kemarin Perdana Menteri Jepang, saya baca di Kompas, ya, dianggap oleh para diplomat mengeluarkan kata-kata yang bukan Jepang banget. Dia bilang dia ngumpulin investor Arab, dia bilang tutup mulut Anda, masukkan investasi ke Jepang. Sudah nggak ekspansi lagi Jepang. Saya ingin memberikan gambaran geopolitiknya, Mas Win. Berarti kan Jepang egois juga. Iya. Terus kemudian banyak orang mengatakan, itu udah kalah. Ini kan kita tuh harus melihat, jangan-jangan orang ngomong kayak gitu tuh memang sengaja buat terjadi fallacy of the composition. Makanya saya tuh termasuk orang, kalau orang ngomong A, saya coba lihat kenapa dia ngomong A ya. Bukan saya ngikutin dia A. Jadi sekarang tuh banyak yang mengatakan bahwa udah kalah, ternyata Cina mengalami surplus neraca perdagangan terbesar sepanjang sejarah. Kalau kita lihat neraca perdagangan surplusnya benar, Mas Winarko. Cina surplusnya naik, tapi kalau kita lihat detailnya, baseline, angka ekspor Cina tuh turun.
Dari mana terus kelebihan surplusnya itu? Ya, gini loh Mas Vin. Kalau sekarang ekspor turunnya 43, Ya. impornya turunnya Oh, 57. oke. Kan sama-sama turun tapi surplusnya naik, Mas. Iya, 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 iya. Nih saya ada datanya, grafiknya bisa dilihat. Jadi kalau kita lihat surplusnya, grafik surplusnya memang begini, Mas. Tapi kalau kita lihat ekspor impornya begini. Iya, iya, iya. Jadi saya ingin mengatakan peningkatan surplus ini terjadi di saat penurunan ekspor maupun penurunan impor. Iya, iya. Tapi surplusnya naik apa? Ya karena penurunan ekspornya lebih rendah Gede. dibandingkan penurunan impornya. Iya. Apa dampaknya terhadap kita, Mas Fit? Ya, dampaknya kepada kita ini, Cina itu kalau dia impornya turun, berarti kita sebagai mitra dagangnya yang ekspor turun juga, ya nggak? Iya, iya. Hah? Dan kondisinya saat ini impornya turun lebih jauh dibandingkan ekspornya. Jadi kita ekspornya semakin turun juga di mana? Ya, dampaknya itu akan terasa di kita, gitu ya, di tahun 2026. Karena sekarang kalau itu saya lihat udah hampir setengahnya penurunan ekspor, penurunan impor. Ya, jadi itu posisi di Cina, gitu ya Mas Vina. Nah, terus kita lihat gitu kawasan BRICS tadi 15, 17, Cina juga mengalami itu. Nah, jadi kalau menurut saya situasi tahun 2009, Desember 2008 dan Desember 2025 meskipun sama-sama ditandai oleh kebijakan turnaround dari the Fed, tapi menurut saya dari sinyal-sinyal yang ada, ekses likuiditasnya Tidak tidak akan sampai ke negara-negara berkembang. 2009. Jadi kemungkinan besar akan berputar sendiri hanya untuk mengatasi surat utang pemerintah yang gagal bayar. Dan ini didukung juga oleh Gayat yang memang ingin seperti itu. Oke. Jadi menurut saya apa yang akan terjadi? Yang terjadi orang kaya akan mengambil posisi long di emas. Kalau dia mengambil posisi long di emas, artinya Mas Win, likuiditas untuk ke sektor real nggak ada karena disimpan di Iya. Iya. emas. Di safe haven gitu kan. Instrumen yang paling aman tapi juga nggak menggerakkan apa-apa. Nah, dalam posisi seperti itu ada resiko fiskal kita terkait dengan surat utang dan segala macam. Saya ingin memberikan data ya. Posisi forward itu posisi saya beli nilai tukar 3 bulan berikutnya, 6 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya. Dari yang saya lihat, posisi forward di NDF market di luar untuk 3 bulan dari sekarang, artinya di Februari dan Maret, itu banyak. Artinya apa? Banyak yang ngebit Iya. bahwa rupiah, Jatuh tempo gitu ya. enggak, rupiahnya dulu nih, bahwa akan ada banyak yang ngebit rupiah akan melemah di 3 bulan berikutnya. Iya. Di 6 bulan berikutnya lebih besar. Semakin melemah lagi. Di 1 tahun berikutnya lebih besar. Artinya saya ingin menggambarkan 3 bulan berikut kita akan berhadapan dengan isu besar. Just reminder aja. Maret 2025 isu besarnya adalah tekanan fiskal. Sekarang kalau kita mengantisipasi ahead the curve, tidak cukup dengan kita mengatakan seolah-olah, wah gini-gini. Apakah kita mengantisipasi isu-isu besar yang akan dimainkan oleh market di Maret 2026? Kalau kita tidak bisa handle dengan cukup baik, di Juni 2026 kita harus deal lagi dengan satu isu. Makanya orang bilang kan, dengan kontraksi pasar keuangan yang seperti ini, kemungkinan malah kita bisa kena yang namanya crash di tahun 2026. Di crashnya dari mana? Kelas menengah yang semakin nggak bisa mengatasi keadaan. Ini kita bicara risiko-risiko di depan kurva yang bisa terjadi. Apa yang perlu diantisipasi pemerintah? Membangun trust, ya. Tapi bahwa transmisinya pemerintah kan harus sudah mulai memahami kira-kira ya di bulan Maret itu apa sih isu besar yang akan dihantam kepada kita? Agar itu tidak terjadi, kita lebih baik antisipasi itu kan. Di 6 bulan berikutnya apa ya? Itu antisipasi. Jadi
Terlepas kelihatannya saya itu ngomongnya serem, tapi saya ingin mengatakan lewat forumnya kanal SA Dialektika ini, please dong Presiden dan kabinetnya menyiapkan begitu nanti ada pertarungan isu, kita sudah siap untuk mengantisipasi isu itu tidak jadi. Iya. Iya, itu memang rasanya masih sangat lemah karena kemudian ketika ngomong rata-rata kalau ngomong outlook, ngomong proyeksi dan sebagainya itu paling hanya berbasis sektor ini akan tumbuh sekian, sektor ini akan Iya. Tapi saya kembali ke data aja, data psikologisnya seperti itu. Dunia stagflasi, emas tetap dalam posisi long, kemudian posisinya short gitu ya. Dan kemudian ada beberapa isu-isu yang mungkin akan dimainkan di 3 bulan, 6 bulan, setahun berikutnya. Jadi kita ya memang dealing with. di sisi yang lain perubahan yang fundamental itu belum ada sama sekali disiapkan sejak Iya. 2025. Dan yang menarik kan dari anggaran Bank Indonesia yang dibahas di DPR yang diajukan pesimisme loh, walaupun pidatonya positif, tapi kalau kita lihat anggaran BI untuk 2026 itu tekanan kelihatan. Terakhir ini target capaian peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena itu kan rasanya menjadi salah satu parameter makro yang paling gampang dipakai untuk ke publik. Dan rasanya juga akan mencerminkan banyak hal ketika pertumbuhan ekonomi lebih dari 6, optimisme untuk itu menciptakan lapangan kerja dan sebagainya kan juga akan lebih terbuka. Sejauh ini yang dijanjikan, kan akhir tahun ini katanya dijanjikan 5,2 gitu ya, yang kemudian itu secara kalau kuartal ini bahkan 5,7 kalau nggak salah ya, untuk mengkompensasi di kuartal 1-2 yang rendah. Tahun depan bahkan sampai 6 gampang kan gitu kan. Optimisme itu ada dasarnya nggak sih? Gini Mas, kalau menurut saya dalam jangka panjang pertumbuhan kita itu driver utamanya apa? Konsumsi rumah tangga. Iya. 54%. Kemudian investasi sekitar 30%. Belanja pemerintah berikutnya. Coba kita lihat dari konsumsi dulu. Meskipun kuartal 3 kemarin tumbuhnya sudah 5, sekian, dan dikatakan konsumsi pun sudah terjadi pemulihan, tapi kalau kita hitung, angka pertumbuhan konsumsi itu below the line. Jadi gini, sebelum COVID, kita rata-ratakan pertumbuhan tahunan yang namanya konsumsi rumah tangga kita, itu adanya di angka 5,1-an. Sekarang pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita dari 4,8-an naik ke 4,9-an, tapi tetap di bawah rata-rata pertumbuhan tahunan. Jadi artinya tekanan konsumsi rumah tangga itu nyata. Iya. Kalaupun besok Mas Win bisa naikin ke 6%, tapi kalau yang namanya konsumsi rumah tangganya tetap below the line, kehebohan akan muncul lagi. Ini akrobat apa dari BPS kan begitu. Kalau shortcut ada untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga selain yang BLT itu kan? Ya, kalau menurut saya, kenapa Menko Perekonomian Erlangga Hartarto begitu yakin? Karena dia yakin 3 bulan ini akan ada BLT. Berarti kan yang 4,9 tadi mungkin bisa didongkrak. Bisa didongkrak BLT. Tapi di saat yang sama ada bencana sekarang. Kan square akhirnya. Ya enggak? Square gitu. Kalau nggak square ya jadi pertanyaan. Bisa jadi malah minus saking gedenya bencana. Yang triwulan 2 yang orang rame pertumbuhan tinggi kok. Kan di tubuhnya dari mana? Dari pembentukan modal tetap bersih kan, investasi kan. Yang ternyata itu dari impornya pindad dan sebagainya. Itu sesuatu yang kan artinya kan ke sana gitu. Saya punya data yang sifatnya long term, Mas Win ya. Pembentukan modal tetap bersih kita, bahwa untuk investasi itu, untuk naikin pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal tetap bersih kita itu dalam 13 tahun terakhir ini terkorelasi negatif karena peningkatan belanja pemerintah. Maksudnya gimana? Jadi kalau belanja pemerintahnya tinggi, jadi sejak era Jokowi kan memang pemerintah ngerjain segala macam. Iya. Nah itu ternyata mengurangi yang namanya peran investasi pembentukan modal tetap bersih, karena mungkin orang ngerasa bisnis semua dikerjakan oleh pemerintah.
Ya, nggak ada kebutuhan untuk ekspansi. Nah, terus kita lihat pertumbuhan investasi dalam artian kan PMTB ini kan investasi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PMTB ini didapatkan dari mana gitu ya? Ternyata kalau konsumsinya tinggi, PMTB tinggi. Hmm. Jadi artinya apa? Kalau dari matematis linear sederhana yang saya coba lakukan ini, tidak ada pilihan lain, konsumsi harus Dinaikkan. dinaikkan. Nah, konsumsi harus dinaikkan bukan hanya kelompok bawah. Seperti yang saya katakan di awal, Mas Win. Kalau kelompok atasnya ke safe haven, kelompok bawah dapat BLT, kelompok tengah nggak dapat apa-apa. Dan itu bisa menimbulkan yang jadi perang kelas, jadi crash. Jadi ya kalau menurut... Dan sejauh ini belum pernah ada solusi yang jitu untuk yang kelas menengah yang kecepit ini. Ya, menurut saya... Kalau yang kemarin program ada yang magang, ada yang rumah subsidi kayak gitu-gitu itu bukan sasaran ini. Ya, menurut saya kan tidak ada sesuatu, itu hanya bisa terjadi kalau kelas di atasnya belanja, Mas. Gitu ya. Belanja tuh artinya apa? Misalnya gitu ya. Misalnya sekarang saya punya usaha. Ya, daripada saya simpan di emas, usaha saya mau ke PHK, saya ambil deh emas saya. Daripada karyawan saya di PHK, saya masukin kan uang itu. Iya. Kalau intensi itu nggak ada, ya ter-PHK, Mas. Dan ini tidak bisa diintervensi dengan DPR datang nggak boleh PHK gitu loh, Mas. Benar nggak? Iya. Jadi saya ingin mengatakan gini loh, Mas. Nggak bisa dikampanyekan lah kan gitu kan. Kelas menengah ini akan tetap hidup kalau kelas di atasnya mengalokasikan uang yang dia taruh di safe haven itu untuk tetap menghidupkan sektor real. Nah, persoalannya ada nggak insentif pemerintah untuk mempengaruhi ini? Sektor real itu. Jadi orang jadi merasa bahwa menyimpan di safe haven itu bodoh gitu kan, karena kemudian ya setidaknya patriotik orang muncul kan, Mas. Oh, mungkin itu dibangun kayak gitu, campaign gitu. Ya mungkin, tapi kalau sekarang kan kesannya kan intinya patriot bond itu ya. Tapi kalau kita tanya kan gini loh, Mas, ini ambil gampangan aja gitu. Saya melihat gini, mau invest. Dulu katanya SPBU itu liberal. Saya udah buat SPBU. Nggak dikasih pasokan. Anda optimis nggak, Mas Win, digituin? Benar nggak? Anda digituin, Anda akan optimis nggak gitu loh? Ya sebelah. Iya nggak? Nah, jadi maksud saya, jangan yang aneh-aneh lah gitu. Iya. Orang kan harus diberikan confidence level juga loh. Misalnya sekarang, ya kan? Daripada gitu, saya keluar aja deh. Kan, gitu. Dan lagi-lagi itu sirkuler baliknya ke iklim investasi, kondisi kepastian hukum, kelembagaan tadi, kritiknya Pak Mitro lagi gitu kan, diterapkan gitu kan. Korupsinya berantas dulu gitu. Kalau saya melihatnya, kalau kita tidak bisa memulihkan transaksi antar kelas, konsumsi tetap below the line, ya, menurut saya alih-alih kita menganggap akan terjadi pertumbuhan, malah bisa negatif di tahun. Dan critical levelnya tadi bulan Maret sama bulan Juni. Ya, karena itu dilihat dari kondisi psikologis di pasar ya. Iya. Dari transaksi order NDF US dollar terhadap rupiah. Iya. Maret, Juni lebih tinggi lagi. Jadi kalau di NDF itu kita ngelihatnya spread, Mas. Iya. Yang order jual dikurangi order beli, kalau makin besar berarti makin banyak yang menghedging rupiah. Iya. Gitu loh, Mas. Nah, angka Maret tuh segini. Angka yang 6 bulan segini, setahun segini. Gitu. Jadi artinya confidence levelnya semakin rendah. Semakin rendah. Gitu. Bung Yanuar, kami pikir sebuah kesempatan refleksi yang cukup lengkap gitu ya, karena kita membawa dari bagaimana refleksi 2025 dasar berpikir kebijakan perekonomian Presiden Prabowo sampai Bung Yanuar sudah sangat utuh menyampaikan kritik-kritiknya gitu, termasuk paradoks ketika kemudian apa-apa yang dikritik oleh pemerintahan oleh Profesor Sumitro itu ternyata sekarang dilakukan oleh Presiden Prabowo gitu. Jadi tidak diadres duluan gitu. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Jadikanlah masa lalu sebagai cermin benggala untuk melihat masa depan. Jadi kalau kita ngelihat tahun 80, jangan lihat enaknya aja. Salah satu cermin benggalanya itu perkataan Prof. Sumitro.
tapi yang konsisten kan gitu kan. Iya, yang konsisten bahwa menurut Prof. Sumitro yang baik kalau kelembagaannya buruk jadi buruk. Berarti kan sekarang kita harus mengatakan apakah cermin benggala ucapan Prof. Sumitro Sudah diterapkan. sudah kita yakini bahwa kelembagaan kita lebih baik. Kalau belum, kenapa nggak benahi kelembagaannya dulu? Persis. Gitu. Mudah-mudahan didengarkan oleh para pemangku kepentingan dan publik. Dan saya sih berharap kita momen-momen kayak tahun baru itu kan ada kesempatan refleksi, menimbulkan optimisme gitu. Tetapi memang tidak semua hal harus dipaksakan untuk optimis karena itu jadinya nanti kayak BPS tadi kan. Ya, ya. Kalau memang realnya. Tapi kan bisa begini juga, Mas. Kadang-kadang untuk orang yang berliterasi cukup, Iya. yang namanya ancaman itu bisa jadi peluang. Iya. Jadi Karena tahu move gitu ya, tahu move. bisa mengantisipasi apa Cuman, yang harus dilakukan. Gini loh, Mas, menurutku untuk sebagian kalangan itu nggak usah kita pikirin. Termasuk misalnya insentif buat pasar modal, nggak usah lah. Mereka udah tahu. Sudah bisa cari ini sendiri. Dia udah tahu caranya nge-hedging. Yang harus kita tolong itu adalah orang yang memang membutuhkan pemerintah. Iya, kelompok-kelompok rentan. Kelompok-kelompok rentan gitu. Jadi Saya pikir tadi bukan rekomendasi ya. Tadi mungkin kalau ada kesempatan nanti awal tahun kita coba mendetilkan merevitalisasi sektor gitu. ya, ya. Yang nanti sudah menyentuhkan misalnya satu aja misalnya komoditas pertanian apa gitu ya. Kemudian itu nanti kita coba breakdown sampai apa sih yang bisa didorong, Ya. bisa dihasilkan. Katakan nanti serapan tenaga kerjanya jangan-jangan itu nanti pertanyaan 17 juta lapangan kerja itu di mana gitu. Jangan-jangan itu nanti bisa tersedia dari Justru situ. menurut saya harusnya gitu. Kalau kita mau niru yang Grameen Bank, yang Bangladesh yang Iya, kita iya. berhasil, dia kan tidak memulai kayak Mikrokredit. itu kan dicari klaster dulu kan, Iya, yang kecil dulu, iya, yang bisa berhasil baru Iya. direplika kan. iya. Jadi apakah kita perlu koperasi merah putih sebesar ini? Apa perlu MBG kan gitu loh. Mungkin kita harus mereplika yang kecil aja yang Pilot dulu gitu ya untuk kemudian di. Baik, terima kasih banyak. sama-sama Mas Win. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di tahun baru, tahun depan gitu ya. Ya. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Ya. Salam Pancasila. Mas. Matur suwun. Sama-sama Mas.